Gimana istirahatnya Bapak Ibu semalam? Nyenyak? Aman ya semuanya? Sehat Bapak Ibu? Sehat? Kita berdoa semua kita diberi kesehatan. Masih ada berapa hari, 1 hari lagi. Besok kita masih di tempat ini. Jadi kita berdoa semua kita diberikan kekuatan dari Tuhan. Amin. Ini hari yang istimewa Bapak Ibu. Biasanya kita ibadahnya seperti sudah disampaikan masing-masing di gereja, dan hari ini kita disatukan dari TTA, dari Citra, dari ARK. Kita boleh ada di tempat ini bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu siap beribadah bagi Tuhan? Haleluya. Boleh coba lambaikan tangan kita bagi Tuhan dan tepuk tangan yang meriah untuk Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap datang beribadah. Kami membuka hati kami. Kami sujud dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada itu semua karena kebaikan. Ini naik pujian kami bagi Tuhan. Sujud dan terima kasih. Sebab kami tahu kami datang menyembah, kami mau meninggikan Engkau Tuhan.
Tiada kata-kata yang bisa kami berikan selain memuji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan Dia yang layak kita tinggikan. pujian. Yes, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Angkat suaramu, serukan bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Amin. Dengan masih tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama naikkan pujian kita mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat keluarga besar GKMI Anugerah, marilah kita mulai dan persembahkan ibadah kita pada minggu ini dengan sungguh mengaku bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Sang Firman yang menciptakan segala sesuatu, yang mengasihi dan memelihara umat ciptaannya sampai hari ini. Allah Sang Firman juga yang mewujud dalam Kristus Yesus menjadi Tuhan kita, yang mati di atas kayu salib menebus kita dari dosa. Allah Firman yang mewujud dalam bentuk Roh Kudus, mengundang dan mempersekutukan kita dalam wujud tubuh gerejanya. Karena itu, turunlah atas ibadah kita kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang esa itu. Kiranya kasih-Nya menyertai kita sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita diambil dari Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-26 ayat 19 yang berbunyi demikian. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu siap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia Raja yang layak kita tinggikan. Mari kita datang bersama-sama menaikkan pujian kita bagi Dia. Bersyukurlah. Boleh tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Hey. Oh Yesus. Say. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang hidupku. Bersyukurlah, mari coba katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang oh kau percaya Tuhan, sebab kau percaya, sudah semesta sujud menyembah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terjadi junjung kasih anugerah teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Amin. Dia Raja, Dia layak ditinggikan. Oh, sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Bertanya seluruh semesta sujud menyembah. Ready, say, agunglah Tuhanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah. Amin. Mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Sekali lagi, agung perbuatanmu Tuhan, agunglah perbuatanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah, teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kasih-Mu tiada tara, tiada tara, Kau Tuhan Rajaku. Bertata Kau Tuhan Rajaku. Bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita semuanya yang sudah jadi orang tua, kita punya anak ya. Nah, kalau
kalau kita punya anak, kita nggak mungkin melihat anak kita, terus mengawasi anak kita 24 jam. Benar? Kita akan tinggal kemana-kemana. Tapi beda dengan Bapa kita di surga. Dia bukan saja Bapa di atas raja segala raja, pencipta dunia ini, tetapi dia adalah Bapa yang sangat-sangat baik. Saya sangat terkagum dan terharu setiap kali saya mengingat kembali. Bapa kita di surga, dia melihat kita sangat detail. Dari pagi bangun tidur sampai malam, tidak pernah kita ditinggalkan. Dalam segala hal kita selalu didampingi. Karena itu Bapak Ibu, gak ada hal lain yang dapat kita lakukan kecuali kita memuji Dia. Kita katakan, aku mencintai Engkau ya Bapa, karena Engkau sangat baik buat aku. Sedetil-detilnya Engkau tahu hidupku. Mari kita katakan bersama-sama, I love you Lord. Karena anugerah-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidupku. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life, And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, Lord. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I will live in the goodness of God.
Mari kita berdoa. Kini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya dalam retreat kami. Ya Roh Kudus, hadirlah dan tolonglah kami agar bacaan kitab suci yang akan kami renungkan atas hikmat-Mu bolehlah bagi kami menjadi makanan rohani. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Ini semacam seminar gitu ya, saya bayangkannya. Tema yang diminta rootedness, saya mulai dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah 1, 2, 3 yang mana menurut Anda? Keberakaran orang, ngoyot nih bahasa Jawanya, berakar dalam hidup rohani itu disebabkan dominan oleh apa? 1, mempercayai kata orang tentang hal-hal penting. Jadi Pak Adi Dharma, Pak Abdi, Pak Febrian omong tentang hal-hal rohani terus Anda percaya. Itu atau melihat hidup orang yang memikat. Jadi Anda menghayati betul karena melihat hidup Kristen Dr. Eliezer misalnya. Misal. Atau yang ketiga, Anda mengalami sendiri hal itu. Silakan diskusikan dengan sebelahnya 30 detik. Pura-pura diskusi aja. Yang tidak pura-pura saya tunjuk. 30 detik mulai dari sekarang. Etok-etok aja, nah gitu, bagus, pura-pura saja. 1, 2, atau 3. Nanti dulu, jangan dijawab dulu, diskusi dulu. Apakah mempercayai kata orang, jadi khotbah orang begitu, melihat hidup kesaksian orang, atau Anda sendiri mengalami hal itu? Saya orang yang tipe mengejar, Anda jawab apa, saya kejar gitu ya. Pilihkan 3 orang Pak. Pilihkan 3 orang. Pak Teguh, 1. Pak Heri. Perempuan ya. Perempuan Nadia. Anaknya Pak Ferry. Nadia. Kita mulai dengan Nadia aja. Kalau kita mau having root spiritually, ya, terakar. Mana? 1, 2, apa 3? 3. Kenapa? Kamu tidak percaya papimu toh? Karena kalau biasanya kita kalau ngelihat gimana ya, mungkin kalau kita ngerasain sendiri hal itu baru kita benar-benar bakal percaya banget kalau. Contoh. All my life you have been faithful. Gitu lagunya. Papimu nyanyi begitu, mamimu nyanyi begitu. Apakah kamu langsung iya? That all my life God has been faithful. Belum tentu kan? Betul ya? Jadi omongan orang belum tentu sekuat pengalaman sendiri. Kamu masih kecil kok udah pinter ya? Nah, kita tanya yang sudah tua sekarang. Tadi siapa Teguh ya? Mari Pak. Keberakaran dalam hidup rohani seseorang dari mana asalnya? Itu kan pertanyaannya itu ya. Kita mendengar, kita melihat, kita percaya, dan kita mengalami sendiri. Iya. Komplit Pak. Dari mana? Ya dari 3-3-nya. Bukan dari satu saja. Kalau hanya dari satu saja pengalaman sendiri, papimu khotbah untuk apa? Gitu kira-kira Pak ya. Tapi 1, 2, 3 paling kuat mana? Paling kuat ya spiritual experience kita. Ya. Nadia tidak salah juga. Kita lihat Pak siapa tadi Pak? Pak Heri. Oh, ini orang Jeporo ini. Mari Pak Heri. Tolong jawabnya yang lain Pak, usahakan yang lain. Lah tadi saya sudah idem Pak Teguh. Tapi memang benar 1, 2, 3, terus kalau yang lebih dalam ya 3. Iya. Nah, oleh karena itu kita akan melihat suatu teks, saudara, yang kalau keren-kerenan sih namanya autobiographical hermeneutic gitu istilahnya. Jadi hermeneutik autobiografis dari
Paulus, teksnya panjang, Kisah Rasul 9. Saya sudah siapkan teksnya di sini, tapi kalau Bapak Ibu lebih mantap bawa Alkitab sendiri, ya boleh aja. Kita baca bersautan ya, ibu-ibu dan kaum perempuan dan kaum laki-laki. Jadi ayat yang ganjil, ibu-ibu dan saudari-saudari. Kita mulai ya, 3, 2, 1. Padanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung oleh karena semua itu. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid.
dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Nah, saya memberikan 3 catatan awal yang saya dengar dari guru sekolah minggu saya. Dan menurut penelitian ternyata salah. Ini tanggung jawab guru-guru Jeporo ini. Pertama, dibilang begini, ketika bertobat, namanya ganti. Dari Saulus menjadi Paulus. Gitu kata guru-guruku. Pak Eliezer gitu gak diajari ya di Bang Sri? Enggak ya. Saya diajarin begitu, jadi peristiwa Damsik itu mengubah nama. Tidak betul, yang pertama. Anda lihat nih, dia masih disebut sebagai Saulus setelah peristiwa Damsik. Masih ceklah Alkitab ada. Baru kemudian di pasal 13 ayat 9, itu dia disebut dengan nama Paulus. Cuman saya tidak pernah tahu ada orang Kristen namanya Saulus, mana ada? Paulus Sugeng Wijaya, bukan Saulus Sugeng Wijaya. Nah, ya kan? Karena dianggapnya nek Saulus itu elek, nek Paulus itu apik. Padahal Saulus dan Paulus itu sebetulnya nama yang sama, hanya jenisnya beda. Yang disebut dengan nama Saulus itu nama Yahudi, seperti Raja Saul itu loh. Itu kan Saul namanya. Jadi Saulus itu versi Yahudi. Paulus itu versi Romawinya. Nah, artinya kalau Saulus itu desire, kalau Paulus itu artinya kecil. Nah, bahwa Paulus Sugeng Wijaya kecil ya cocok. Nah, yang kedua, asumsi bahwa ini butuh PA kalau ini, tapi saya tunjukin aja persoalannya. Bahwa Kisah Rasul ceritanya itu inline dengan tulisan Paulus sendiri, itu tidak ternyata. Ini teks perkara serius, tetapi bisa dijelaskan. Perkara seriusnya begini, yang betul Kisah Rasul atau Galatia? Galatia itu ditulis sendiri oleh Paulus, tahun 54-an lah kira-kira. Kisah Rasul itu ditulis tahun 85, jadi jaraknya 30 tahunan. Di Kisah Rasul kan ceritanya begitu dia mengalami Damsik, terus kemudian Anda lihat di ayat yang ke-29, dia ke Yerusalem kan. Berarti bertemu dengan komunitas gereja perdana. Di Galatia dia bilang, aku pergi langsung ke cerita sekolah minggu. Guru sekolah minggu itu pakai versi Kisah Rasul, tidak pernah pakai Galatia. Kalau di Galatia dia kemana setelah Damsik? Ya kita cek, Nadia. Tuntutan anak pendeta itu begini, ditakoni angel-angel. Tahu enggak, setelah di Galatia, kitab suci, kamu enggak pernah baca Galatia. Habis pengalaman Damsik, dia ke, coba saya tanya teman saya Jogja, Bumaya. Ada di mana Bumaya? Bumaya, ya, Maya, di mana kamu? Anda tahu kemana, Maya? Kemana Paulus pergi? Ke tanah Arab. Berapa lama? 3 tahun, betul. Nah ini kalau di semester 1 itu pertanyaannya mana yang betul gitu. Ini kan beda ceritanya. Menurut Kisah Rasul dia ke Yerusalem, menurut Galatia ditulis dia sendiri, dia ke tanah Arab. Nah tapi enggak usah sekarang, kecuali nanti pas makan siang ngobrol lah kita boleh. Yang pasti ada perbedaan teologi yang membuat ceritanya seperti itu. Jawabannya sebetulnya begitu, tapi kalau mau tahu apa nanti aja ya. Saya hanya mau fair aja menunjukkan bahwa yang dia tulis sendiri dan yang ditulis Lukas ada sepertinya perbedaan data. Yang ketiga, asumsi yang juga sering salah, ini baru saja saya dengar ketika anak saya, si yang bungsu, salah satu dari yang kembar itu, tanya,
apakah betul Pak Paulus itu jahat? Saya bilang, iya tapi begini, bukan seperti orang jahat. Jadi saya digitukan dulu di cerita sekolah minggu seolah-olah Paulus itu kayak bandit gitu loh, saudara. Bahwa dia melakukan yang jahat, jelas dong, dia kan membunuh. Termasuk yang dibunuh pertama kali kan saudara Stefanus Christian Haryono, Stefanus itu, ya rasul martir pertama. Tetapi sebetulnya dia tidak jahat dalam arti bandit gitu ya. Yang dia lakukan itu adalah kelompok agama Yahudi garis keras. Seperti itu. Dia melihat kekristenan itu semalan yang berbahaya sehingga perlu dihabisin. Dia adalah muridnya Gamaliel. Gamaliel muridnya Hillel. Hillel itu salah satu tokoh dari dua tokoh hebat di zaman pra-Yesus. Kelompoknya itu kalau kita misalnya kungfu-kungfuan kan Butong dan Shaolin. Nah kalau mereka itu Shammai dan Hillel. Hillel ini punya murid Gamaliel, Gamaliel punya murid Paulus. Bedanya Hillel itu sebetulnya lebih terbuka, Shammai lebih keras. Contoh ya, ini cerita yang sangat terkenal untuk membedakan Shammai dan Hillel. Ada orang non-Yahudi datang kepada Shammai, ini ceritanya, dia minta untuk begini, ajarkanlah kepadaku seluruh hukum Taurat ketika aku mengangkat satu kaki. Gini. Jadi kalau aku masih bisa menahan satu kaki gini, kamu bisa mengajarkan seluruh hukum Taurat, aku akan berpindah menjadi orang beragama Yahudi. Shammai marah, dianggap penghina, orang itu diusir. Nah lalu orang itu datang kepada Hillel di ceritanya. Dengan pertanyaan yang sama, kalau Rabi bisa mengajarkan kepadaku seluruh hukum Taurat ketika aku mengangkat satu kaki, maka aku akan menjadi orang beragama Yahudi. Hillel bilang, oke, kira-kira gitu. Sekarang mulai 1, 2, 3 diangkat kaki, set. Terus Hillel bilang, segala sesuatu yang kamu tidak ingin orang perbuat padamu, jangan perbuat pada mereka, itulah inti hukum Taurat, yang lain tambahan. Gitu kok. Sangat terbuka orangnya. Nah, dia punya murid, Gamaliel punya murid Paulus. Jadi jangan membayangkan Paulus itu bandit jahat. Dia mungkin lebih tepat kelompok garis keras. Yang karena perbedaan pandangan teologis bisa membunuh. Kira-kira gitu ya. Nah, kita sekarang lihat ini teksnya kan ditulis begitu. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, berarti membutuhkan kuasa politik di situ. Ia minta surat kuasa, dia sangat tahu bahwa dia perlu itu supaya aman. Dia kayak James Bond gitu, license to kill gitu kira-kira. Bayangkan untuk membunuh kok ada surat kuasanya. Surat kuasa itu kan bagaimana sih untuk melakukan satu tugas kan? Tugasnya ini menghabisin, dia perlu license gitu. Jadi ini orang yang sangat organisasional ya, saya mengerti betul. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah ini saudara, dia mewakili kelompok Yahudi tertentu, yakni kelompok Farisi. Rencana saya nanti sore saya akan jelaskan perbedaan mazhab-mazhab, Farisi itu apa, Saduki itu apa gitu ya rencananya, kita lihat nanti ya. Agaknya ini ditulis setelah komunitas Kristen terpisah dari komunitas Yahudi. Kan saya sudah share tadi dia tulis tahun 685. Dulunya orang Kristen itu dianggap sekte Yahudi. Maka Anda lihat di Kisah Rasul 3. Petrus kan datang ke Bait Allah kan, mas perakku tak punya. Itu kan dia ke Bait Allah. Karena masih dianggap satu garis, hanya dia sekte aja. Di satu titik ketika lalu rumusannya adalah Yesus itu Tuhan, rumusan itu menjadi jelas, terjadi pecah. Nah itu kalau Anda mau saya bisa kirimkan PDF-nya, judulnya Parting the Ways, James Dunn, segini bukunya. Untuk meneliti itu, bahwa tadinya kita itu satu garis dengan kejudaisman, sekarang pecah gara-gara teologi. Jadi sampai sekarang mana ada orang Yahudi mengakui ketuhanan Yesus? Kan enggak. Kita aja yang ke Yahudi-Yahudian, shalom, kan. Karena kan assalamualaikum, kene shalom alaihim, kan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau kalah. Shalom alaihim, Beshem, Hamesyah, Yehusua. Ngono. Tapi sebenarnya teologinya pecah itu. Sampai sekarang tidak ada orang teologi Yahudi yang mengakui Allah Trinitas. Tidak ada teologi Yahudi yang mengakui kemesiasan Yesus. Tidak ada. Bahwa ada kelompok Yahudi interfaith yang lalu mencoba membuka ruang, ada. Misalnya Flasser. Ada orang Flasser itu bilang begini. You, the Christians, you are waiting for the second coming of the Messiah. Betul ya? Kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. We, the Jews, we are still waiting for the first coming of the Messiah. Kami itu masih menunggu datang Mesias yang pertama. Jadi kalau mereka Paskah Yahudi, itu ada satu kursi kosong. Kosong mereka, jadi rumah tangga gitu satu kursi kosong, itu untuk Elia. Untuk Elia. Elia itu figur Mesias. Nanti kalau ditanya, kok ada kan ya tahu Elia gak akan datang? Oh gak apa-apa. Yang penting pengharapannya. We are still waiting for the first coming. Lalu kalimat berikutnya, however, if the one who will come is the same, kalau nanti yang datang itu sama, we will not object. Kami tidak akan keberatan. Nah ada orang-orang jenis kayak Flasser seperti ini ya. Ini untuk menunjukkan bahwa memang Paulus mewakili garis keras dari Yahudi yang bukan bagian Kekristenan. Malah kekristenan yang bukan bagian dari Yahudi kemudian, tapi awalnya berasal dari akar yang sama. Nah ini ada cerita soal tadi ya. Nah sekarang posisi urgen Paulus kalian lihat, dia kan menghadap imam besar dan minta SK untuk menangkap orang Kristen dibawa ke persidangan agama di Yerusalem. Lalu terjadi peristiwa Stefanus itu. Saya meneliti teks aslinya itu dalam bahasa Indonesia itu agak dipoles sebetulnya. Teks aslinya kalau dalam bahasa Yunani itu kalimat yang dipakai tidak ada kata jalan Tuhan. Enggak ada. Jadi kalau kita lihat ya, di teks Yunani cuman begini, jalan, gitu aja. Jadi lengkapnya, supaya jika ia menemukan, ia itu Paulus, menemukan ada yang di jalan itu, baik laki-laki atau perempuan, ia bisa atau boleh membawa atau mengikat, menangkap mereka ke Yerusalem. Nah kalau di versi BIMK, bahasa Indonesia masa kini, itu begitu. Supaya kalau ia menemukan di sana orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kata jalan itu di TBLAI menjadi jalan Tuhan, di BIS percaya kepada Tuhan Yesus. Aslinya cuma jalan itu, gitu aja. That way, kata way bisa dua kan. Bisa jalan, bisa cara. Nah, jadi di sini kita melihat ya, bukan sekedar lokasi, tapi ini model hidup gitu. Nah, ini mungkin akan mempermudah pemahaman pembaca Indonesia, maka dikasih jalan Tuhan gitu atau percaya pada Tuhan Yesus. Kalau aslinya ya begitu, supaya jika ia menemukan orang yang ada di jalan itu. Jadi tekanannya pada nuansa jalan yang membuka ruang pada keyakinan maupun model. Makanya tadi saya tanya ke Nadia kan, mendengar kata orang, melihat hidup orang atau mengalami sendiri. Ini tekanannya pada baik keyakinan, konsep maupun model hidup jemaat. Nah ini ya, dalam perjalanan ke Damsyik, ia sudah dekat kota itu, cahaya memancar, langit mengelilingi dia, ia rebah ke tanah, kedengaran oleh dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau meniniati aku? Dijawab, ia bangun gitu. Termangu-mangulah teman-temannya, mereka memang mendengar suara, tapi tidak melihat seorang pun juga. Nah ini juga menarik. Pengalaman apa ini? Ada cahaya dari langit, Paulus rebah ke tanah, ia mendengar suara, jadi ia auditif nih, dengar suara, bertanya jawab dengan suara itu. Menurut penulis Kisah Rasul, yang di 9 ini, suaranya didengar juga oleh orang-orang seperjalanan, suaranya didengar. Tetapi ini ada perdebatan, kalau Anda lihat teks ini diteliti, ya, ada ahli-ahli yang menganggap bahwa ini adalah pengalaman estatik, ekstravaganza, suatu vision yang auditif visual. Ada juga para ahli B yang menganggap ini adalah pengalaman epileptik. Jadi Paulus itu
epilepsi. Apa itu bacanya Pak Dokter? Lobe atau lob? Lob epileptik. Tolong jelaskan dok. Aku gak ngerti, cuma ngutip. Gak ngerti. Lob itu apa maksudnya? Apa ya? Sudah tak bayangkan, Pak Eliezer iso jelaskan ngono kok. Enggak. Teman-teman dokter ada yang tahu istilah lob epileptik? Dokter Martin. Oh, mana Dokter Martin? Epilepsi yang bagaimana? Kalau epileptiknya epilepsi, saya tahu. Lob. Ya, lob. Setahu saya lob itu lobus. Kalau lobus epileptik berarti epilepsi satu bagian otak. Memang kalau orang epilepsi, dia bisa mendengar suara, melihat sesuatu, kenapa Pak? Enggak tahu. Ini diskusi para ahli PB. Jadi ada yang menganggap itu adalah memang pengalaman ekstravagansa, pengalaman rohani. Ada yang, bisa jadi dia itu menderita epilepsi. Gitu, saudara. Ya, jangan marah dulu, ini saya tunjukin diskusinya ya. Nah, bisa dijawab gini. Saya muter dulu ya. Di dalam studi agama-agama, pengalaman seperti ini yang melihat sesuatu itu kemungkinannya 2. Apakah dia itu mengalami model shamanic mediation, ini istilahnya, atau mystical quest. Saya jelasin cepat ya. Yang shamanic mediation, istilahnya memang itu agak gak enak memang sih. Cuman ini ditulis oleh orang, Dale Cannon namanya, yang mau menulis buku tentang pengalaman keagamaan untuk semua agama gitu. Jadi dia mencari istilah yang netral. Untuk Tuhan pun dia pakai istilah ultimate reality. Dia tidak bilang God gitu. Realitas ultima. Nah, dia bilang ada model orang itu yang syamanik. Orangnya gini. Dia bisa melihat yang kita tidak lihat. Dia bisa mendengar yang kita nggak dengar. Ada nggak sih teman-teman ada? Ojo lewat sik. Wes to, meneng sik. Wes, gitu. Loh apa itu? Atau dia pengalaman adikodrati, mendengar suara Tuhan, ngono. Atau bisa berbahasa lidah, gitu. Atau kalau ada orang sakit, dia akan lihat rohnya diusir, roh penyakit gitu. Di GKMI kita punya orang model seperti ini. Muriali, Pak Muriali, itu Ghostbuster tuh. Wah, terkenal itu. Pak Sugiarto itu miracle pastor ya, dia kesembuhan ilahi, ya ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh, pokoknya dia geraknya kayak Konggo Mbak Jepara. Ya itu kan begitu. Wah, saya punya banyak cerita tentang Konggo Mbak, apalagi Pak Abdi cucunya. Banyak cerita. Mami saya sering cerita, wah sampai ketika Konggo Mbak masih hidup dulu saya ditemukan, papi saya sering minta air untuk adikku. Saya diajak ikut, itu aku takut sekali ketemu Konggo Mbak. Konggo Mbak sudah tiduran ada tirai gitu. Karena kan kata-katanya sakti. Ada orang yang ngomel gara-gara ngusung peti orang miskin, si orang ini ngomel terus dibilang, kowe edan tenan yo kapok kowe edan tenan gitu loh. Cerita kayak gitu itu banyak sekali. Katanya Mbak pernah ngomel terus nek perot tenan gitu loh, cerita gitu. Terus sembuh lagi, semacam itu ya. Sini keluarganya banyak kan bisa cerita. Lalu saya itu takut sekali kalau ketemu Konggo Mbak. Terus Konggo Mbak bilang gini, makanya kan kamu ditikus, gitu. Anak kecil kok fantasinya gitu. Aku takut sekali. Buncong Kong ya, buncong papi saya. Mbak siapa manggilnya apa sih pokoknya sama anak saya Sundiang, manggil saya Sundiang. Suruh sini, yang dipanggil Konggo Mbak. Takut sekali. Terus saya kata, ya Kong, ape, gitu. Lego aku, coba dari tikus, aku dari tikus tenang. Nah, ada jenis orang begitu kan. Teman kita dulu yang juga bisa itu, Pak Sionari, itu konon terkenal sebagai penderita pencabut nyawa. Anda tahu cerita ini? Dia bilang sendiri ke saya, jadi kalau di sekitar Demak, Semarang itu tidak ada orang mau mati tidak bisa-bisa, karena punya pegangan, panggilkan Sion.
khusus didoakan mati. jadi pendeta pencabutnya. Model begitu, itu namanya syamanik. Ya, istilahnya ya. Dapat visi, melihat sesuatu gitu. Ada orang seperti itu, ada. Yang kedua, mystical quest kemungkinan. Mystical quest ini bukan syamanik, lain. Mystical quest itu gini. Dia bisa dua jenis ya. Di pertapaan namanya topo nyepi, atau di tempat ramai kayak kita dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan askese. Jadi kita memutuskan untuk detach dari semua kenikmatan. Misalnya makanan, tidak makan banyak gitu ya. Sengaja begitu. Terus dalam kehidupan yang terjadi sampai menunggu momen gitu. Momen itu menyerap hidup orang. Dalam penelitian itu maksimal 30 menit. Itu maksimal. Yang mengatakan adalah Donald Bishop. Pengalaman mistik dialami dalam detik maksimal 30 menit. Tidak pernah ada laporan pengalaman mistik lebih dari 30 menit menurut Donald Bishop. Tapi walaupun itu hanya detik saja bisa, dampaknya everlasting. Jadi orang mengalami pencerahan. Misalnya Anda sedang nyopir dari rumah Anda pulang ke Bekasi, ke Pak Agus ya, mengalami kehidupan yang penuh penderitaan di kantor misalnya, bertanya-tanya, mengapa ya Tuhan, sambil nyupir, nangis, nyanyi. All my life you have been faithful. Sambil mikir, kenapa ya Tuhan. Tiba-tiba tuh kayak mudeng sesuatu, dapat inspirasi. Dek, seneng, enak, karu-karu, wah gembira, nangis gitu. Nah kayak gitu, itu namanya mystical quest. Nah apakah Paulus ini syamanik atau mystical quest? Kemungkinan kalau kita pakai pendekatan studi agama. Bagaimana dengan epilepsi tadi? Nah, saudara, gejalanya mungkin bisa. Barangkali ya, saya harus cek ke para dokter di sini. Namun, kalau melihat adanya perubahan radikal dalam hidupnya, rasanya kita ragu kalau ini hanya urusan saraf. Kalau melihat perubahan yang besar dalam hidupnya. Nah, perubahannya besar sekali toh. Pengalaman eksistensial itu, yang estetik transformatif, itu sulit ya kalau kita bilang ini epilepsi. Tidak ada lagi kisah semacam ini dalam hidup dia, tidak ada. Tetapi itu diingat-ingat luar biasa. 2 kali dia mengatakan kalimat yang dibaca Pak Adi tadi. Masih ingat kalimatnya? Kalimat introitus tadi? Kisah Rasul 26 ayat 19. Tadi dibaca dengan penuh wibawa itu loh. Pak Adi dewi lali Jojo. Apa kalimatnya? Dia kan disidang nih oleh Raja Agripa. Dia bilang, terhadap penglihatan yang dari surga itu, ya Raja Agripa, tidak pernah aku tidak taat. Itu 2 kali dia ngomong kayak gitu, di tempat yang lain juga ada, di kisah Rasul, Anda bisa lihat. Jadi yang mau saya katakan adalah, ini betul-betul pengalaman yang dialami sendiri nih Nadia, bukan hanya kata orang, dia mengalami sendiri, itu betul-betul mengubah hidup dia, transformatif. Nah, suara yang menyapa dia itu begini kalimatnya, kalau pasal 9 ayat 4, Saulus, dipakai nama kecilnya ya, dipakai nama Yahudinya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Versi lengkapnya, kalau kita lihat, itu ada di kisah 26, 14, dia cerita lagi, jadi dia retelling the story. Dalam narasi kisah Rasul, dia kayak menjelaskan autobiografi, theological autobiografi dia. Dan dia bilang kalimatnya adalah lebih lengkap, lebih panjang. Di dalam kisah Rasul 26:14, kalimatnya gini, di depan Agripa. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. TB1. Galah rangsang. Ini kalau teka-teki Alkitab API. Apakah galah rangsang itu kok koyok garang asem ngono Pak ya kira-kira galah rangsang. TB2 terjemahan Alkitab TB2 yang baru terbit ya beberapa bulan yang lalu itu begini, sukar bagimu menentang dia yang berkuasa atasmu. Beda ya. Nah, saya tunjukkan teks aslinya. Nah, itu teks aslinya. Ya. Teks aslinya itu adalah skleron, itu saya kasih transliterasinya. Skleron soi pros centra lactit sein. Nah, gitu. Itu terjemahannya, ini teks asli ini. Sulit bagimu
menendang sesuatu yang lancip. Ya, jadi galah rangsang. Ternyata galah rangsang, nggak tahu nih siapa yang buat kata galah rangsang, adalah kayak kayu gitu, kayak apa tuh senjata Indonesia merdeka. Ya, bambu runcing gitu ya, bambu runcing. Ujungnya runcing, kalau Anda tendang yang runcing, kakimu luka. Gitu. Nah, versi yang lain muncul soal begini. Siapa yang mendengar? Kalau Kisah Rasul 9 tadi, dia Paulus sendiri mendengar, ya. Teman-temannya bagaimana? Apakah teman-temannya mendengar? Kalau kita lihat, nah ini ceritanya beda-beda. Di pasal 9 mendengar yang lain. Tetapi di pasal yang ke-20 dan 22, dia bilang begini, dia mendengar, yang lain cuman melihat. Nah ini dalam studi teologis namanya diskrepansi, perbedaan data. Mana sih betul? Pasal 9, dia dan teman-temannya mendengar, atau pasal 22, dia mendengar, yang lain enggak. Mana yang betul? Langsung ke Yerusalem ataupun ke Galatia. Tapi itu jatahnya PA, bukan jatah retreat. Jadi kita katakanlah mendapat beberapa versi gitu aja ya. Nah sekarang kita back to chapter 9 ya. Penegasan dari pesan suara itu adalah penjelasan bahwa Yesus adalah yang dianiaya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi ketika itu kan Saulus hendak menangkapi umat Kristen. Nah Yesus yang dianiaya berarti begini. Yang kau aniaya itu aku. Jadi Yesus ada dalam bodi umat. Ini teologi yang menarik. Dalam komunitas gereja, Tuhan mempersonifikasikan dirinya. Itu aku. Nah ini kalau pertanyaannya, kira-kira kalau Tuhan lihat GKMI anugerah, kira-kira Gusti Yesus, aku itu. Atau gimana saudara? Ada yang tahu, pantas enggak kira-kira kalau Tuhan dilihat kita, terus diklaim, ya inilah saya. Nah itu menarik ya kalau kita rasa-rasakan apakah kita cukup pantas untuk dikatakan begitu. Tapi itu yang terjadi dalam teks, aku Yesus yang kau aniaya. Saulus diminta untuk bangun, masuk ke dalam kota, lalu akan dikerjakan apa? Beritahu nanti. Nah kemudian ada role twist di sini, penganiaya dijatuhkan oleh si teraniaya. Paulus dijatuhkan oleh Yesus. Lalu si teraniaya, Yesus memerintahkan Paulus, penganiaya, untuk melakukan sesuatu bagi yang dianiaya. Ini jelas role twist luar biasa. Gede banget gitu yang terjadi perubahannya. Ini yang disebut dengan nama metanoia, pertobatan. Teman-teman pasti tahulah metanoia artinya apa. Apalagi kalau berasal dari Kudus, wong Komisi Remaja di Kudus jenenge metanoia. Siapakah Pak Abdi Dharma di sini yang dari Kudus? Yang Komisi Remajanya wong Kudus, Pak. Ini dari Kudus. Nindi. Loh Nindi di sini ya, Nindi orang sini. Nindi, oke. Kamu orang Kudus kan, Nin? Kamu kudus sekudus-kudusnya kan? Tinggal di rumah Tuhan seumur hidupmu kan? Betul kan? Apa itu metanoia? Hidup kembali ke 180 derajat. Hidup kembali ke 180 derajat. Sama saya gitu ya, Pak. Kata pendetamu gitu, hidup kembali 185 derajat. Metanoia itu mau ngene, perubahan pikiran. Kenapa? Perubahan pikiran. Tetapi dari pikiran yang berubah, behaviormu berubah. Jadi bukan gini, perubahan pikiran secara konseptual belaka. Enggak, benar-benar mengubah tingkah laku. Nah, saya biasanya akan langsung menjelaskan lewat pengalaman saya pribadi tentang Solo Tigo. Mungkin Anda pernah dengar, tapi saya cek. Saya pernah cerita kayaknya di GKM Anugerah sekian tahunnya lalu, pengalaman saya makan sambal tumpang pertama kali. Apakah ada teman yang masih ingat? Kalau tidak, saya ulangi ceritanya. Supaya jelas supaya jelas metanoia. Enggak ya, hanya Pak Adi Dharma. Pak Agus lupa? Ingat apa enggak? Ingat, oke. Yang lain lupa ya? Oke. Contoh metanoia. Konsepnya itu membuat behavior berubah. Kalau hanya konsep berubah, bukan. Dia belum metanoia dia. Makanya metanoia itu sebenarnya metapraksis, sama istilah yang sebenarnya sama. Perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tindakan, metanoia metapraksis.
Bapak Ibu, siapa yang dulu kuliah di Satya Wacana? Satya Wacana. Coba angkat tangan. Kok takut dibedai itu ini mesti. Bapak juga? Iya, Bapak juga enggak? Oke, sekarang Bapak saja. Oh, aku ke Pak Iwan aja. Satya Wacana tuh Pak. Makanan khas Salatiga apa Pak? Makanan khas Salatiga. Hah? Soto, selain soto. Ya, betul. Ini yang saya kejar, sambal tumpang. Sambal tumpang terdiri dari apa? Nah, terbuat dari apa? Tuh pertanyaannya. Nih, Bapak dong Salatiga apa ora iki? Enggak doyan soalnya. Oh, enggak doyan. Hah, ini Pak, ceritanya itu saya pertama kali Salatiga itu stasiun tahun 94. 3 bulan, lalu saya kembali ke Duta Wacana, selesai studi, dipanggil GMI Salatiga, 96. Nah, di situ saya mulai nih kunjungan kan. Sekarang kan sadar bahwa ini bukan stasiun, tapi ini calon hamba Tuhan gitu kan. Saya mulai melakukan pemetaan macam-macam, ya berkunjung. Yang saya kunjungi itu intens adalah Bus Slamet. Oh, ini peristiwa stasiun, sorry. Tahun 94, karena saya tinggalnya Bus Slamet. Di Bus Slamet Transit tahun 94. Berkunjung di situ, ngobrol. Dikasih makan. Tumpang. Bus Slamet bilang, monggo, ini kok khas Salatiga. Oke. Enak kan gini diajak ngobrol di ruang TV itu Pak Agus bisa bayangkan ya. Ditanya begini, Mas, nah, di sana kan manggilnya Mas, ya Mas Karto, Mas Timo, Pak Timotius, Mas Karto, Pak Abdi manggilnya Pak Abdi, nggak ada panggil Mas Abdi ya Pak di sana ya, nggak berani, Mas Pirno, gitu kan? Anda mau pangkatmu pendeta apa, pokoknya Mas saya bawa di Bata Bus Slamet. Mas, tumpang itu terbuat dari apa? Nah, pertanyaannya. Sambil makan loh ini. Ya, saya kan bisa ngira-ngira, kan jelas tahu toh Bu, santan, bawang putih, bawang merah, oh ya, dia gitu. Oh, daun jeruk, oh, yang khusus apa yang khusus? Saya tahu itu sebetulnya, walaupun saya tahu jawabnya, ojo jawab. Itu kan momennya Bus Slamet kan. Jadi saya lalu tahu, mboten ngetos. Ya dia dapat sesuatu yang saya nggak tahu. Tempe bosok. Kaget aku dengan istilah itu. Tempe bosok. Wih. Nek mboten wonten tempe bosok, mboten neco. Saya berhenti makan. Tak sisih-sisihin gitu. Gila aku. Tempe bosok kok Pak Teguh. Nggak gila piye Pak? Gitu tuh Pak. Tapi ya saya kan sopan santun calon hamba Tuhan di situ. Oh nggih, dalam hatiku kok wong Salatiga geragas-geragas. Tempe bosok kok di gitu. Tapi masalahnya tempe bosok itu everywhere in the city. Everywhere in the city. Bayangkan aja. Sejak itu saya tidak pernah mau makan tumpang. Betulan, tidak pernah saya makan tumpang. Gila aku. Sampai tahun 99. Pastori ada di perumahan Satya Wacana, Karangpete nomor 25. Ada depan dengan Pak Pirno. Kalau mau ke gereja Candisari bisa lewat jalan belakang, bisa lewat jalan Benoyo. Nah kalau ada lewat Benoyo, itu ada jalan Jabesari. Rumahnya Pak Bambang Handoyo dulu. Persis di titik itu ada orang, ibu-ibu jualan sesuatu. Dia pakai kanopi Coca-Cola, merah putih, merah putih, merah putih. Orang antri di situ. Yang antri itu orang-orang Satya Wacana. Ya tetangga-tetangga saya. Pak Dakosta, Pak Purwadi, Bu Joni Halo, Pak Lobi, Bu Lobi, gitu. Pak Prajarto, ini nama-nama orang-orang dulu ya. Jadi kalau saya lewat naik motor, mereka antri gitu. Oh, Pak Dito, wah, saya sudah PDM waktu itu. Pak Dito, lewat. Ya di pasar, kadang gereja, kadang apa gitu ya. Tapi saya lama-lama penasaran, itu kok sampai orang, ini kan orang-orang elitnya Satya Wacana atau kira-kira itu mau ada Bu John Halo segala. Iku apa sih? Penasaran aku.
Terus saya suatu kali parkir. Jadi mereka antri, saya parkir. Wih, pada ngobrol. Itu kan mereka kebanyakan majelis. GKJ Salatiga Selatan, Salatiga Timur, ngobrol. Obrolan di antara pendeta luar dan komunitas X yang bukan dia pendeta itu gini. Nek jemaat ketemu pendeta, sing diobroli majelis. Jemaat ketemu jemaat, sing diobroli pendeta mbek majelis. Majelis ketemu majelis, sing diobroli jemaat mbek pendeta. Pendeta ketemu pendeta, sing dirasani majelis mbek jemaat. Kira-kira gitu. Itu mereka ngobrol, wah Pak ini macam-macam gitu. Nah, pada akhirnya udah giliran saya, apa? Dia bilang, nopo ngersake nopo. Terus ditunjukin macam-macam. Sampai yang terakhir dia buka, set di depan saya, tumpang dia bilang. Saya mundur gini. Terus saya bilang, Bu, lah ini saya tidak pernah lihat tumpang loh sejak Bu Slamet itu. Tumpang meninggal tempe bosok. Tempe bosok kok di dahar. Oh, boten. Nggih, boten. Nggih. Gitu. Saya bilang nggih, dia bilang boten. Loh. Terus dia bilang, Mas, jenengan mbok ampun protes toh. Kalau niku double tempe bosok bedinten kok jenengan protes toh. Wah, saya sadar di hadapanku sang master gitu kira-kira kan. Akhirnya saya bilang, "Lah nek mboten bosok napa?" Terus dia bilang, "Itu namanya sebetulnya itu tempe yang terlalu matang. Tempe kedalon. Bukan busuk dalam arti bosok sok-sok gitu enggak. Nangipun tempe bosok, janipun mboten bosok-bosok. Tempe semangit yang hitam. Saat itu ting, saya suka tumpang. Sampai sekarang. Up to now. Loh, beneran. Jemaat Salatiga tahu cerita ini. Jadi kalau saya khotbah Salatiga, mereka biasanya kan ada jualan makanan. Makanan kuih. Mereka sambil ketawa-ketawa buluwe, bu siapa itu. Ingat cerita ini. Betapa berubah. Rasanya sama tumpangnya, saya berubah. Karena konsepku berubah. Tapi konsep di sini itu metapraksis seperti yang dialami Paulus. Ya. Jadi saya mau katakan poin itu, saudara. Nah, kalau Anda lihat teksnya, saya speed up sedikit. Ya, ceritanya macam-macam gini. Saya mau masuk ke konsep teologisnya sekarang. Konsep teologisnya itu yang terjadi, Bapak Ibu, adalah ini. Ini nanti bahannya boleh dibagikan ya, silakan. Metapraksis ya, Anda lihat metanoia, metapraksis. Yang terjadi itu, saya teruskan cepat ya. Tadi kan kita ngomong rutes ya, pertanyaannya. Keberakaran itu terjadinya bagaimana? Kita lihat. Pengalaman eksistensial Damsyik itulah yang ia ceritakan berkali-kali. Sampai ketika di sidang yang dibacakan Pak TAD tadi, ya Raja Agripa terhadap penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Jadi keberakarannya itu terjadi dalam dua rumus. Ya, kalimat ini ya, yang Pak TAD baca ya. Nih, hidupnya berubah ketika ia mengalami, perhatikan istilahnya, gratia operans. Gratia operans itu anugerah yang operatif. Ini ditemukan oleh orang bernama Karl Barth. Kalau Anda tahu, pernah belajar teologi, yang mendengar teolog Jerman namanya Karl Barth. Dia menemukan istilah ini, gratia operans. Tetapi lalu keberakarannya mengembang karena ia meresponi rahmat. Namanya gratia cooperans. Jadi ada pertemuan di antara gratia operans dan gratia cooperans. Itu yang membuat keberakarannya masuk dan mengembang. Kalau hanya pengalaman ini saja, pengalaman rahmat, tidak dia responi, saya yakin Paulus tidak akan menjadi Paulus seperti sekarang. Tapi dia sendiri tidak mungkin. Teks Damsyik itu penting karena ternyata pengalaman batin dimulai dari inisiatif yang ilahi. Dapat. Nah itu namanya gratia operans, responnya gratia cooperans. Tidak bisa tepuk satu tangan, harus dua-duanya. Gratia operans, gratia cooperans. Nah, ini rumusannya, kuncinya. Kalau tema kita rootedness, bermula dari rahmat, mendalam dalam niat dan giat. Dua gratia tadi, bermula dari rahmat, mendalam melalui niat dan giat. Dengan inilah olah batin terjaga. Nah, saudara, saya mau mengajak Ibu Bapak melihat teks ini. Judulnya, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Berarti gratia operans.
Nanti teologinya Anda lihat itu ada pertemuan dua gereja. Ini lagunya GPIB, Gita Bakti. Apakah ada yang tahu lagu ini selain saya? Oke, saat yang tepat untuk mengajari Anda. Lalu nanti kita sopran, alto, tenor, bass. Ya, kita coba ya. Tolong tim musik, Pak Prana, Pak Yoga, dan teman-teman. Albert orang Jogja, kamu bisa lagu ini kan? Dulu katanya pacarnya GPIB. Oh enggak, lupa. Rahasia, saya tidak boleh bongkar rahasia. Iya, minta Dide, Pak Timotius dan teman-teman juga bantu nanti pecah suara ya. Bisa langsung maju Pak. Dide berapa? Oke, ketinggi C kayaknya. Oke, saya beri contoh ya Bapak Ibu ya. Lagunya. Hidupku, beatnya gini, tap ya. Hidupku disentuh, beatnya salah ya. Lihat ya, hidupku tak disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya. Gilanglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Gampang ya? Oke. Ada 2 ayat. Bisa teman-teman membantu? Mari, temanmu mana Pak? Timmu. Nah, mari. Sopran atau tenor bass kita langsung saja ya. Sopran ikut saya. Tenor Pak, ada tenor ya bisa ya? Alto bass cari ya, sendiri-sendiri ya, terserah ya. Bisa lah, kami anugerah kok, kan top. Oke, kasih intro dikit, kita mulai ayat 1 lalu nanti ayat 2. Dam. Lihat teologi lagunya. Gratia operans, gratia cooperans. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Ayat kedua, saya mengundang Ibu Bapak berdiri. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh
kasih besar Tuhanku. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Korusnya saja, kasih besar Tuhanku. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Korus tanpa musik. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya, ku disentuh oleh kasih-Nya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Diingatkan sekali lagi bahwa hari ini kita akan memberikan persembahan kita untuk membantu dana dari acara retreat kita ini. Karena masih ada kebutuhan yang sangat besar untuk kita boleh bersama-sama memberikan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di depan. Ya, kita bisa memberikan ke nomor rekening ini dan para petugas persembahan boleh maju ke depan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu untuk memberikan persembahan kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur di hari ini kami sangat diberkati Tuhan, kami boleh bersama-sama di tempat ini kami mengalami intimasi dengan Tuhan. Kami boleh bertumbuh dengan secara iman dalam komunitas yang sangat baik Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan berkati acara ini, berkati panitia, berkati semua kami yang hadir, bahkan kami ingin mendukung pelayanan Tuhan melalui gereja di tempat kami masing-masing dengan kami akan memberikan persembahan kami pada hari ini Tuhan. Dan kami rindu persembahan ini biarlah boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, berkati pengurus yang mengelolanya, panitia, sehingga semua apa menjadi kebutuhan dari acara retreat ini Tuhan boleh kami pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Ya Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian tema kita, Great. Saya minta bantuan dari teman-teman youth, teens, boleh membantu untuk gerakannya. Bisa naik ke atas panggung aja. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai kita dan memberkati kita. Kau sahabatku, kau
kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah besar yang Tuhan sapakan buat kami. Dan kami mau sambut dengan gratia kooperan. Kami mau setia, kami mau taat, dan kami mau mengalami metanoia di dalam anugerah Tuhan. Maka retreat ini akan mengubah mindset kami, hidup kami, persekutuan kami, gereja kami, untuk makin berakar di dalam pengalaman-pengalaman iman kami. Maka jemaat Tuhan, keluarga besar GKMI Anugerah, kembalilah kepada kehidupanmu. Akarkan keluargamu pada firman dan pengalaman iman. Akarkan komunitas gerejamu mendalam bersama dengan firman dan pengalaman iman. Maka berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau melakukan jalan lain yang dilihat orang, disaksikan melalui kehidupan, sehingga mereka percaya dan menyebut Yesus the way, sang jalan itu. Kembalilah, perbaruilah, melekatlah, dan hiduplah dalam kasih anugerah Tuhan. Maka setianya akan mengiring hidupmu. Maka rahmatnya tidak pernah meninggalkanmu. Maka wajahnya tak pernah berpaling daripadamu. Dan berkatnya melimpah atas hidupmu. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, sebuah baru di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk, selamat hari Minggu Tuhan.